pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh orang tua jangpau. Terima kasih kepada Pak Karjadi yang telah berbagi dengan kami. Jadi sebelum saya melanjutkan, selamat datang Ibu Sri Kamasya SPD selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD PNF. Jadi di sini saya melihat bahwa dasar dari semua apa yang telah disampaikan oleh Pak Karyadi, pakar kami pagi hari ini, bahwa sebagai orang tua yang dibutuhkan adalah konsistensi, disiplin, ya. Jadi apa yang telah kita terapkan kepada anak itu selalu jadi jangan sebentar boleh, sebentar tidak boleh. Jadi anak juga bingung ya. Nah, jadi harapan saya apa yang disampaikan oleh pakar tadi bukan berarti 100% bisa diserap begitu saja. Jadi kami sebagai orang tua juga bisa melihat mana yang bisa kami terapkan kepada anak. Di sharing kepada kita adalah pengalaman hidup. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang bijak. Orang tua yang bisa mendengarkan anak, ya. Kalau zaman dulu orang tua kita lebih banyak kita mendengarkan orang tua, tapi zaman sudah berubah, maka kita sebagai orang tua diminta untuk bisa juga mendengar pendapat anak, mendengar apa yang anak pikirkan, ya, bukan mendikte, anak harus menjadi begini, anak harus menjadi begitu, ya. Ya, jadi semoga jawaban tadi dari Pak Karjadi bermanfaat untuk kita semua. Dari 8 pertanyaan yang kita sama-sama melihat bahwa memang benar apa yang jadi yang tadi mungkin pertanyaan pertama dari orang tua A, mungkin aja orang tua C juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi mungkin saja pengalaman yang tadi dibagikan oleh pakar bisa kita terapkan, tapi dengan catatan bukan drastis ya, secara bertahap ya. Saya mungkin akan memberikan waktu 5 menit, seperti tadi mungkin ada orang tua yang belum sempat atau kemarin belum sempat mengirimkan pertanyaan, mungkin ada waktu 5 menit yang saya bisa berikan untuk orang tua yang mungkin ingin bertanya. Silakan bisa raise hand atau bisa klik di chat box, ya. Kita tunggu ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan bisa raise hand juga. Ternyata ada mamah dari murid kami, yaitu bunda dari Rashid dan Gifari. Sebentar saya unmute dulu ya, terima kasih. Oke, selamat pagi Miss Janti, selamat pagi Bapak Karyadi. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menampilkan video karena saya sedang di luar ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi ada terkait dengan pendidikan seks ya terhadap anak. Cuma muncul pertanyaan saya karena sekarang ini mungkin kita sudah aware banget sama anak-anak dalam hal mendidik dan menaruh dia di tempat pendidikan yang benar-benar berkualitas. Tapi lingkungannya pun ternyata tidak bisa. Artinya misalnya ketika kita bermain di tempat hiburan atau di mana yang notabene secara awam lah, secara umum lah gitu ya, mendapati anak-anak yang berkata kasar dan sebagainya. Kemarin saja di Jakarta, kebetulan saya lagi di Jakarta, saya menemukan anak umur 11 tahun sudah menonton video seksual dari segi kartun. Saya terkejut sekali, gitu kan. Video seks, kartun. Dan orang tuanya cuma, jangan nonton itu, hanya sekedar begitu saja, gitu kan. Itu cambukan bagi saya, gitu kan. Terus kemudian pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan jika anak sudah terpapar seperti itu? Gitu. Yang kedua, anak saya yang pertama itu memiliki mungkin saya bilang capeknya itu nggak pernah habis, emosionalnya luar biasa. Kira-kira bagaimana ya cara untuk supaya
saya bisa bersikap adil kepada anak saya. Kebetulan sudah ada 3 dan saya dapat tambahan ponakan gitu, kepada keempat anak saya, supaya mereka merasa adil dari masing-masing caranya gitu. Karena anak saya yang pertama selalu merasa, oh itu adik gitu kan, oh saya nggak bisa ini, oh ya sudahlah saya nggak, sehingga saya melihat belakangan anak pertama saya jadi cenderung murung gitu, murung. Padahal saya sudah berusaha untuk apa maunya, mau gambar saya belikan alat gambar, mau ini saya usahakan memenuhi, tapi terkadang ternyata itu tidak tercukupi bagi dia, karena saya merasa dia masih belum apa ya, senang lah begitu. Tapi terkadang kok emosionalnya terlalu berlebih gitu loh, sehingga sama adik bayinya kadang-kadang digoyangin gitu-gitu, yang karena aduh saya yang jadi khawatir. Itu sih kedua pertanyaan dari saya untuk Pak Karyadi, yang pertama tentang pendidikan seks yang untuk anak 11 tahun tadi, yang mungkin di Jakarta ini mungkin udah nggak tahu ya biasa apa gimana, saya nggak ngerti, tapi dia sudah terbiasa, apalagi dengan sistem pendidikan sekarang menggunakan internet. Mereka tahunya dari WA, WhatsApp, terus nonton video porno dari gacha, apa kartun lah gitu, dan benar-benar itu karikatur saya lihat kalah video orang dewasa Blue Film itu kalah gitu loh, sampai saya ya ampun, saya nggak tahu saya harus berkata apa. Kira-kira kalau sudah mendapatkan kasus seperti itu bagaimana penanganannya Pak Karyadi? Begitu dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan, saya tutup. Terima kasih, permisi Mas Janti dan Pak Karyadi. Ya, terima kasih. Silakan Pak Kar. Iya, menarik ya. Dan apa yang diceritakan oleh, maaf kalau tidak salah ini Bu Nurul, sangat menarik. Memang itu yang kita lihat dewasa ini. Tadi dari cerita Bu Nurul dan kejadian di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, di mana anak 5 dan 11 tahun yang diperkosa oleh kakek, paman, dan kakaknya yang masih di bawah usia dewasa, itu yang terjadi. Dan dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa anak-anak yang terpapar seks itu mengalami gangguan penyusutan pada perkembangan otak. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu, seandainya anak mulai memiliki dorongan seksual, ini dorongan seksual ya, karena pada perkembangan anak ada perkembangan genital ada. Jadi pada usia anak-anak PAUD dan sebagainya, dia mulai merasa ada genital seperti memainkan alat kemaluan dan sebagainya. Itu terjadi pada anak usia kecil dan itu harus dibina memang. Terus kemudian pada masa remaja, dia mulai ada dorongan untuk melihat tontonan-tontonan seksual. Nah, ini tentu tidak lepas dari kondisi saat ini, di mana anak-anak gampang mengakses dunia maya. Segala sesuatu di dunia maya ini ada. Games. Jadi beberapa games Jepang, itu kalau rewardnya itu bisa melihat tayangan-tayangan seperti demikian. Mulai pria atau wanitanya melepas pakaian, dan seterusnya. Saya tidak cerita secara detail. Jadi rewardnya seperti demikian. Saya seorang yang mengikuti pembicaraan dari Deddy Corbuzier dalam podcast-nya. Dia tidak melarang anaknya untuk mengikuti permainan game seperti demikian. Tapi ada orang tua yang melarang. Saya termasuk mungkin berbeda. Saya tidak mengizinkan. Ya, cara orang tua bagaimana? Tentu kalau melihat anak memainkan itu, satu, mainan itu harus di-remove. Di-remove dari gadget anak, apa tuh HP atau laptop. Di-remove aja. Dan tentu apa yang dilakukan anak harus dipanis. Karena biasanya yang saya tahu, kalau hanya sekedar diberitahu, dorongan ini kan terulang kembali. Mereka tidak hanya bisa dikasih pengertian saja, tapi mereka harus tahu tindakan mereka itu akan merusak mereka. Jadi untuk Bapak Ibu yang melihat anak-anaknya menonton hal itu, tentu harus di-remove dan beritahu mereka untuk tidak melakukan hal itu.
Jangan hanya sekedar bicara saya, jangan main, jangan main. Ya anak kenapa memang? Jadi tindakan anak harus Bapak Ibu hentikan. Nggak boleh. Kalau Bapak Ibu tidak hentikan, tadi dari hasil penelitian ternyata ditemukan perilaku itu bisa merusak perkembangan nalar dari anak tersebut, sehingga melakukan tindakan seksual untuk lebih lanjut. Karena itu saya harapkan Bapak Ibu juga, untuk anak-anaknya yang masih kecil, umpama ada pembatasan usia anak untuk memiliki Facebook, pembatasan usia anak untuk memiliki IG, tapi Bapak Ibu membuatkan, terus usia anak disesuaikan. Usia anak masih 5 tahun jadi 17 tahun. Supaya punya Facebook, supaya punya IG. Dan diizinkan untuk diakses lagi. Jadi saya harapkan saya tidak. Anak saya, keduanya, bisa mengakses itu sesuai dengan usianya. Tidak perlu anak-anak kecil punya Facebook, tidak, karena memang ada batasan usia yang diberikan. Jadi yang bisa saya sampaikan dengan jelas dan tegas adalah hentikan mereka untuk mengakses permainan atau tayangan seperti demikian. Perlakuan kepada anak pertama dan kedua, ketiga, keempat sebagai orang tua ternyata berbeda. Jawaban saya, iya. Pasti berbeda. Anak menilai tidak adil, ya, pasti anak menilai tidak adil. Karena keadilan, anak hanya dari sudut pandang dirinya. Mama, kalau dedek atau adiknya boleh, kok saya tidak boleh? Kok adik masih digendong, kok saya tidak digendong? Tidak adil kan? Harusnya kalau mau adil, semua digendong, Bu. Empat-empatnya ibu gendong. Bu Nurul gendong empat-empatnya. Baru adil. Jangankan anak usia seperti ibu ya. Saya beberapa tahun yang lalu bertanya kepada ibu saya. Umur saya sudah 50 tahun. Bertanya kepada ibu saya. Karena ibu saya tidak pernah anggap saya dewasa. Setiap ketemu dia tetap anggap saya masih 5 tahun, bukan 50 tahun. Nolnya dihilangkan. Masih 5 tahun. Jadi saya bertanya dong, "Mah, kenapa waktu kecil saya tidak pernah dibawa sih jalan sama mama? Yang dibawa jalan pasti adik. Saya selalu ditinggal di rumah." Ibu saya ya jawab juga sih dengan pertanyaan iseng itu. Bahwa karena saya sudah lebih dewasa, saya bisa lebih jaga diri. Sedangkan adik saya masih butuh pengawasan, maka yang diajak adalah adiknya. Hal itu pun terjadi pada kedua putri saya. Karena yang satu, kalau CT aja, itu dikasih reward terus. Kalau saya jarang dikasih reward. Karena kakaknya suka dengan kompetisi, setiap kompetisi dia menang, dia dapat reward dari saya sebagai orang tua. Dan adiknya tidak pernah ikut kompetisi, tapi mau minta reward yang sama. Jadi orang tua adil itu adalah sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan sesuai dengan perkembangan usianya. Itulah adil. Jadi untuk Bu Nurul, jangan sedih, Bu. Dan kalau Bu Nurul punya saudara, saya tidak tahu Ibu mengalami hal yang sama tidak dengan saya, dengan anak-anak yang lain, yang merasa, dulu mama papa tidak adil kepada saya juga. Dan tapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu sudah bersikap adil kepada semua anak. Yang saya sampaikan kepada anak-anak saya sayang. Nah, sayang saya ini yang adil. Saya tidak bisa memilih yang besar atau kecil.
yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tidak bisa saya pilih. Tiga-tiganya saya. Tapi dengan batasan saya sebagai manusia dan perkembangan mereka sebagai anak, tentu pemberlakuan saya tidak sama. Tapi rasa sayang saya kepada keduanya atau kepada keempatnya sebagai Bu Nurul, saya yakin sama. Kalau yang kecil diberikan HP, yang besar diberikan HP pada usia 10 tahun, yang kedua masih umur 7 tahun, bukan berarti yang kedua harus diberikan HP. Yang kedua bisa diberikan HP kalau usianya sudah 10 tahun. Maka kalau Bapak Ibu semua berikan HP, nanti yang besar akan mengatakan, dulu waktu saya umur 7 tahun saya udah dikasih HP sama mami papi. Sekarang adik baru usia 7 tahun sudah dikasih HP. Nggak adil dong. Atau sebaliknya, maka sebagai orang tua kita harus menjelaskan usianya belum sampai untuk melihat HP. Kalau yang saya terapkan adalah saya berikan HP sesuai dengan perkembangan usianya. Demikian pula hadiah-hadiah yang lain disesuaikan dengan perkembangan usianya. Jadi jangan disamaratakan antara kakak dan adik paling kecil. Kalau satu dikasih HP, sampai yang kecil pun diberikan HP. Kakak umur 10 tahun dikasih HP, adik umur paling kecil 1 bulan pun dikasih HP. Nggak dipakai. Nanti dipakai mbaknya, malah susternya. Wah, ini baik. Susternya mengatakan, atau pengasuhnya mengatakan, Bu, Pak, ini dedek kecil juga sudah protes nih. Bapak Ibu tidak adil, kakak dikasih HP, dia tidak dikasih HP, tolong dong disediakan HP, iPhone 13 sekarang, iPhone 13, repot nanti, ya. Ya, kira-kira kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Adil bukan berarti sama, adil sesuai dengan perkembangan usia anak. Terima kasih, Bu Nurul, pertanyaannya bagus. Lanjut. Terima kasih Pak Karjadi atas jawabannya yang luar biasa. Cuma satu nih yang masih ganjil sama saya, Ya, apakah itu ganjil? menulari anak-anak sekitarnya gitu, adik kakaknya gitu, kalau tentang tontonan seksual itu Pak Karjadi? Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu, biasanya kalau lingkungan anak, ya, bukan anak saja loh ya, lingkungan anak, temennya, Ivan, sini Ivan, ini ada video bagus ini loh. Ini video dari ini video kiriman nih, ada gambar bagus nih. Teman pun bisa ngajak. Pertama teman mengajak atau lingkungan mengajak, kakak mengajak, adik mengajak melihat sebuah tayangan yang tidak boleh ditonton. Atau tidak, ada orang tua yang memang punya koleksi di rumah. Koleksinya tidak disimpan dengan baik, sehingga anak mengambil koleksi tersebut. Pertama, pengaruhnya biasanya nonton sama-sama tuh. Terus kalau sudah nonton, mereka akan coba praktek yuk. Coba dipraktekkan. Bagaimana sih? Itu akan terbawa itu. Akan terbawa. Jadi kita larang. Kalau sampai terjadi, tentu punishment harus cukup keras diberikan oleh orang tua. Jadi untuk Bu Nurul, sekali lagi, pengaruh kepada saudara, kepada anak, pasti terjadi. Ketika di lingkungannya ada tayangan seperti demikian. Karena memang anak-anak itu, atau manusia itu, untuk sesuatu yang namanya tabu, itu kadang-kadang rasa ingin tahunya besar. Apa sih? Anak-anak itu rasa ingin tahunya besar. Sesuatu yang semakin ditutup, semakin mereka cari tahu. Kenapa Papa, Mama melarang, Mama? Mereka cari tahu. Jadi saran saya kepada Bu Nurul, kalau menghadapi lingkungan seperti demikian, jauhkan anak-anak dari lingkungan seperti demikian. Protect informasi dari internet, dari video-video yang ada, dari majalah dan seterusnya. Jangan ada di lingkungan anak-anak dalam perkembangan mereka. Berikan mereka hal-hal yang lebih positif. Saya harapkan bisa menjawab, Bu Nurul.
Bisa Iya, kembali. sudah. Terima kasih Pak Karyadi. Luar biasa jawabannya. Alhamdulillah dapat ilmu lagi saya. Sukses buat Pak Karyadi dan Miss Janti terus. Ya, yang penting jangan pernah putus asa, Bu Nurul. Anak sukses di kemudian hari ada di tangan orang tuanya. Percaya, Ya, Bu Nurul, pasti betul. mampu. Ya, pasti mampu. Amin, insya Allah. Terima Ya. kasih Pak Karyadi. Ya, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Mama Rashid dan Gifari yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi setiap orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi jangan takut memberikan punishment kepada anak kita, atau lebih tepatnya kita sebutkan konsekuensi, karena kita adalah orang tua yang tahu apa yang terbaik untuk anak kita. Ya, orang tua yang hebat akan menghasilkan anak yang hebat. Anak semua dilahirkan dengan kelebihan mereka masing-masing. Anak semua lahir pintar, ya. Tapi dalam arti sekarang kita ini sebagai orang tua, kita itu untuk kuat dan bisa menghadapi kesulitan-kesulitan mereka di masa akan datang ketika mereka dewasa. Jadi nasihat-nasihat atau sharing yang telah diberikan oleh pakar semoga berguna bagi kita, ya, karena memang tidak ada kelas untuk orang tua. Kita menjadi orang tua itu memang karena ya jadi orang tua, bukan jadi orang tua karena memang ada kelas orang tua. Dan saya sangat berterima kasih di sini pakar telah berbagi ilmu kepada kita yang mungkin baru menjadi orang tua 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan sebagainya. Semoga ilmu ini berguna untuk para orang tua, dan juga saya sendiri bisa memetik dari apa yang disampaikan, bahwa seperti anak kalau menangis tidak mesti kita harus turuti ketika mereka menangis, ya, dan ada konsekuensi dan reward yang balance. Jadi anak itu bukan hanya dihukum, tapi anak juga diberikan reward ketika mereka melakukan sesuatu yang berguna, ya. Semoga orang tua Lentera Bakti maupun dari Bu Kabit sendiri, ya, semoga ilmu ini berguna untuk guru-guru Janpol sendiri yang belum menjadi orang tua. Ini bekalnya nanti untuk menjadi orang tua yang hebat, ya. Saya minta mungkin orang tua menyalakan kameranya sebelum saya tutup. Saya akan foto bersama. Silakan dinyalakan, ya. Terima kasih. Jadi disinilah wajah-wajah orang tua yang hebat, yang sudah menyiapkan anaknya, ya, bukan untuk menjadi diri kita, tapi menjadi dirinya sendiri. Kita orang tua hanya bisa mensupport selama kita tahu bahwa di mana potensi dan bakat anak kita masing-masing. Ya, sebentar saya foto dulu bersama. Dan khususnya untuk Bu Liswati, terima kasih atas waktunya. Saya tahu Bu Liswati ini sangat sibuk, dan saya sangat berterima kasih telah diberikan kesempatan Bu Liswati ikut hadir di kegiatan ini, Bu Liswati. Semoga kegiatan ini barokah untuk kita semua. Sudah, ya? Baik. Terima kasih pakar, terima kasih para orang tua, Bu Kabit, dan juga para guru, staf Lentera Bakti yang telah menyediakan waktunya dari tadi jam 10 sampai sekarang jam 12:30, ya. Semoga apa yang telah di-share ini orang tua bisa melihat mana sebenarnya yang bisa kita implementasikan ke anak kita. Jadi bukan ditelan mentah-mentah begitu, ya. Jadi kita pilah-pilah, karena anak itu dilahirkan dengan watak karakter yang berbeda. Maka kitalah sebagai orang tua yang tahu bagaimana kita menerapkan kembali kepada anak kita. Terima kasih, selamat siang, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, ya Bu Kabit, ya, dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.